Sobat UM, Shalom. Megatrend, ada yang pernah dengar, ada yang pernah tahu Megatrend? Weladalah, apa maning? Megadeth sempat tahu, Megatron sedikit-sedikit tahu, Megaloman lumayan tahu, Megawati wah, Indonesia banget. Tapi Megatrend apa tuh? Namanya juga Megatrend, mesti ono mambu-mambune ambek tren. Misalnya tren fashion, tren modeling, tren kuliner, tren healing, tren cooking, tren fishing, tren traveling, tren camping, tren hiking, tren climbing, bahkan juga tren e-commerce, tren posting, tren moneting, tren dolar merah, dolar kuning, dolar hijau. Wah, koyok bangco nang tengah perapatan iku wae. Orang mengono wae, lebih dari itu. Ini sebenarnya Megatrend bicara kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Iku ngono sing ngomong nabi besar atau nabi yang terdahulu kalau dalam Tanakh Ibrani, yaitu Nabi Yeremia. Ayo Sobat UM, tolong diwacakno Mas Fred, Yeremia 33 ayat yang ke-6. Monggo. Yeremia 33 ayat ke-6, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Amin. Jelas terwelo-welo, terang terwoco-woco bahwa maunya Tuhan Sobat UM itu beroleh kesejahteraan yang berlimpah-limpah, kesehatan, kesembuhan, keamanan, kesejahteraan yang ndak mek kerucuk kritik-kritik kriwian tadi grojokan. Kesejahteraannya mak pior. Orang mung banyu mili, tapi kesejahteraannya kaya emprit nepo akeh-akeh. Iki maunya Tuhan. Juga kita dikukuhkan Tamboci, udah tolong dibantu lagi Yeremia 29 ayat 7. Yeremia 29 ayat yang ke-7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kesejahteraan kota adalah juga kesejahteraan kita. Masih bicara tentang kesejahteraan. Bahkan undang-undang kita UUD 45 di preambulnya, di pembukaannya ayat 4 juga memuat untuk kesejahteraan umum. Artinya bahwa Megatrend itu diperuntukkan bagi kesejahteraan keluarga kita, kesejahteraan anak dulur kita, kesejahteraan komunitas kita, kesejahteraan gereja kita, kesejahteraan bangsa negara kita. Pendeknya, Megatrend itu adalah untuk kesejahteraan Sobat UM dimanapun berada. Walau sana sana situ pusing, nanging awake dhewe iki bakal mulya.
kemuliaan yang Tuhan anugerahkan, itulah kesejahteraan kita bersama. Interupsi dulu, Pak Bos. Apa? Jangan-jangan, maaf, ini hanya gagasan utopis, semacam land imajiner saja. Kaya lagune Cak Gomblo, hanya di angan-angan, hanya di angan-angan. Apa ya ngono, ngono ya ngono, neng apa ya ngono. Nah, mari sekarang kita lihat catatan anak-anak bangsa tentang megatrend. Tahun 1938, Pak Samuel Ratulangi atau Pak Sam Ratulangi pernah nulis tentang Indonesia Indo Pasifik, artinya Indonesia Jaya. Disambung lagi Pak Octavianus juga nulis tentang megatrend Indonesia 2030 sampai 2055, artinya Indonesia adidaya. Kemudian tahun 1968, sejak 1962 sampai 68, nah ini orang Amerika namanya Don Tesby mengumpulkan penelitiannya, dituangkan dalam buku yang berjudul Megatrend. Beliau mendefinisikan bahwa megatrend itu adalah sebuah sumber daya kekuatan global yang berkelanjutan, bersifat kekuatan ekonomi makro yang mempengaruhi tatanan sosial dan landscape ekonomi dunia. Eropnya, beliau juga memprediksi waktu itu bahwa tahun 1982 Amerika akan mengalami megatrend, dan dunia mencatat tahun 82 itu sebenarnya terjadi resesi global. Tapi cantiknya ternyata Amerika itu mengalami megatrend luar biasa. Coba kita intip lagi catatannya siapa ya? Ini konsultan ekonomi dunia McKinsey. Beliau menulis dari penelitiannya bahwa tahun 2045 Indonesia perekonomiannya naik ke ranking 7 dunia. Hebat bukan? Kemudian mencatat apa lagi ya McKinsey? Nah ini, setiap 123 penduduknya berkemampuan tinggi untuk menjadi konsumen. Kemudian 71% penduduknya hidup di perkotaan. Catatan PBB yang hidup di perkotaan pada tahun 2045 untuk Indonesia itu 65%. Lalu ada juga catatan dari Bappenas yang ada di perkotaan nanti penduduknya itu bisa 80%. Dan yang paling menggembirakan catatan Bappenas adalah bahwa per kapita penduduk Indonesia tahun 2045 itu dihitung bisa 23.199 US dollar. Luar biasa. Dan yang lebih hebat lagi adalah catatannya BKKBN. Untuk 2045 per kapita Indonesia itu bisa mencapai 47.000 dolar US. Kalau dirupiahkan bisa satu orang itu 56 juta per bulan. 56 juta per bulan. Wah, sobat UM apa gak geleleng? Pertanyaannya, sanggupkah kita perpuluhan dari gaji yang 56 juta itu?
Loh wong yang sekarang ini loh, kadang-kadang kalau saya ketemu ibu-ibu itu bilang, "Alah, Pak Wandi, gawe perpuluhan iku ya apa ya? Wis dikei berkat teko wong lanang mak pyok. Mari ngono gawe bayar listrik, gawe bayar PDAN, gawe bayar pulsa, gawe nyangoni anak, gawe iuran kampung, gurung larang nek ana tarian sekolahan anak, gawe medangi bojo lanang iki." Terus gawe maneh nek bang titilan teko tanggale gurung entek. Ya wis gusis kauman apa-apa. Lah gawe perpuluhannya apa? Lah, mulai sekarang karena kita sudah ngintip 2045, mulailah berlatih menyisihkan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu cukup adanya, disisihkan untuk perpuluhan, disisihkan untuk kolekte, disisihkan untuk donasi. Kita belajar hidup bergaya apa ya? Filantropia, bergaya altruisme seperti Tuhan kita, Tuhan Yesus rela membagikan dirinya bagi kehidupan kita semua. Haleluya. Nah, itu baru catatan-catatan anak-anak bangsa. Coba sekarang kita lihat catatan anak-anak Allah, yaitu orang-orang kudus, orang-orang saleh yang dimuat di kitab suci kita tentang megatrend. Misalnya catatannya nabi kecil kalau di perjanjian lama Alkitab kita, kalau di tanah Ibrani itu disebut nabi yang terkemudian, yaitu Sakaria 9 ayat 3. Ayo nyuwun tolong Bapak Allen dibacakan. Sakaria 9 ayat yang ketiga. Yes. Tirus mendirikan tembok benteng bagi dirinya dan menimbun perak seperti debu dan emas seperti lumpur di jalan. Amin. Bayangin, Tirus itu kalau di peta dunia tempo dulu negeri yang kecil, mungkin sekarang bisa diambil bandingannya kayak Singapura itu loh. Mepet laut, cilik, tapi sugene blegedu. Itu Tirus. Dikatakan dia sedang membangun benteng untuk keamanannya. Kalau sekarang kita juga sesungguhnya sedang membangun benteng kesehatan. Bisa lewat apa itu? Yang kesehatan itu BPJS, bisa lewat asuransi, ada lagi yang membangun perlindungan finansialnya lewat deposito, lewat saham, atau lewat macam-macam lainnya. Ada yang menyiapkan sudah untuk dana kesejahteraan pensiunannya. Nah, ini kan sejak dari dulu ada. Memang kecenderungan kita membangun rasa aman, rasa nyaman, rasa kondusif, yaitu manusiawi. Dan yang lebih mengejutkan tentang megatrend Tirus ini, ternyata dikatakan perak mereka itu loh seperti debu. Padahal kalau kita kena debu, ngelap-ngelap gitu ya, kira. Tapi kalau debunya itu perak, kira-kira ya apa? Ambil kalung di lebokno plung perake. Gak usah lunga nang gone ndi kutha gedhe Ngayogyakarta tempat perak berada, cukup. Ternyata Tirus juga bukan perak, emas. Emasnya seperti lumpur. Lumpur itu kan barang yang disisihkan, tidak berguna untuk manusia. Kayak apa ini? Diinjak-injak di pinggir jalan, disingkirno. Tapi kalau emas, ayo coba disingkirno. Nah, saya kan tinggal di Sidoarjo. Sidoarjo terkenal dengan lumpur lapindo. Saya ini begini-begini pernah hiking, naik ke lumpur lapindo itu. Wih, cek dhuwure betiting rasanya, sampai kenggrosan tuh kok dhuwur. Tapi nek yang saya injak itu ternyata emas. Wow, apa gak saweneng? Kelek beleduk ternyata beleduknya perak. Bukan lagi jadi disteni, tetapi sudah jadi rebutan banyak orang, bukan hanya dari Sidoarjo, mungkin dari Manca pun datang, royoan emas perak. Loh, itu bicara tentang yang disebut megatrend waktu itu, waktu Alkitab. Lah kalau kita
warga Sidoarjo mengalami megatrend yang demikian, maka saya yakin jalan Pol Kemangsen itu yang biasa saya lewati tidak akan joglang-joglang gitu, tidak akan jempalian gitu. Jalan Empu Gandring depan yang saya lewati itu tidak mungkin belakang-belakang gitu. Apalagi jalan depannya Eka Wahidin, kok Wahidin apa itu? Ki Hajar Dewantoro. Wah, pasti gak macet plek. Nek dino Sabtu, dino Minggu, pasti bisa longgar-longgarnya gimana. Mampulah kalau mengalami megatrend, bisa bikin underpass, bisa bikin flying over, bahkan bisa bikin kayak jembatan semanggi tumpuk limo. Wah, luar biasa. Sidoarjo happening. Itu catatan Alkitab. Coba catatan Alkitab yang lain tentang siapa itu ya? Lot ya, siapa? Ayub. Siap-siap. Kabarnya Alen, siap-siap. Ayub 42 ayat 2. Ayub 42 ayat 2 disambung ayat 10. Coba dibacakan. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Amin. Lihat, Tuhan mensejahterakan Ayub. Sebelumnya Ayub dietrek-etrek sama iblis sampai tidak punya apa-apa, sesen pun dia tidak punya. Tetapi waktu megatrend pemulihan, Ayub dipulihkannya berapa? 2 kali lipat. Luar biasa. Sehingga Ayub mampu berkata, Tuhan sanggup, Yesus sanggup, Tuhan sanggup, Yesus sanggup. Rencana megatrendnya tidak ada yang tidak terlaksana. Catatan berikutnya dari Nabi besar. Kalau Ayub tadi dalam Tanakh Ibrani masuk ke Tubim, perkataan-perkataan kebajikan-kebajikan dari anak-anak Allah yang diberkati Tuhan. Nah, kalau Nabi besar di Alkitab kita atau Nabi yang terdahulu di tanaknya orang Ibrani, yaitu Yesaya pasal 33 ayat 6. Nah, Bang Uce, tolong. Yesaya 33 ayat 6, langsung juga ayat 24. Monggo. Yesaya 33 ayat ke-6. Masa keamanan akan tiba bagimu, kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Yes. Lanjut ayat 24. Yesaya 33 ayat 24. Tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata, aku sakit, dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya. Amin. Siapa yang tidak pernah salah, Sobat UM? Berita baiknya diampuni Tuhan. Amin. Siapa yang tidak pernah sakit, bahkan yang hari ini sakit, Tuhan berkata tidak ada yang sakit. Amin. Kesembuhan, pemulihan terjadi, kekuatan, kekayaan terjadi. Tapi semua itu dimaknai, dimulai dari apa? Hikmat yang Tuhan anugerahkan kepada kita, pengetahuan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Itulah sesungguhnya pengetahuan, hikmat, takut akan Tuhan adalah harta kita yang paling mulia. Amin. Inilah esensi dari megatrend. Kita tidak miskin, kita kaya. Kaya hikmat Tuhan, kaya pengetahuan Tuhan. Kita juga apa? Kaya untuk bisa takut akan Tuhan. Sehingga orang bilang sesungguhnya untuk bisa kita mengalami megatrend itu adalah apa? Knowing God and me. Mengenal Tuhan, juga mengenal diri sendiri. Sehingga kita klop mengenal Tuhan, mengenal diri ini, maka diri ini bisa true worshiper, bisa menjadi penyembah-penyembah yang benar, nyembah di dalam roh dan kebenaran. Ini luar biasa. Kalau kita sudah bisa sampai di tingkat true worshiper, pastilah kita ini gampang untuk menservis,
untuk melayani gak kabotan, enteng, bisa enjoy karena kita bisa share ke teman-teman Sobat UN yang mau Megatrend, share, like, jangan lali subscribe. Artinya Megatrend ada, jelas ada di depan mata. Pertanyaannya kemudian, bagaimana kita menyikapinya? Maranatha, sampai ketemu di sesi berikutnya. Amin.